Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pandu Setio Maharajati, NIM 2010 641020, Prodi Teknik Mesin, Universitas Muhammadiyah Jember. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian zakat, sedekah, wakaf, dan hibah, serta apa saja perbedaannya. Yang pertama, zakat. Dari segi bahasa, zakat memiliki arti tumbuh, berkembang, subur, ataupun bertambah. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala bersabda, "Ambillah zakat dari sebagian harta mereka. Dengan zakat itu kamu membersihkan dan menyucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu menjadi ketentraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui." Al-Quran Surat At-Taubah ayat 103. Sedangkan menurut istilah, zakat diartikan sebagai pengambilan dari harta tertentu menurut sifat tertentu dan untuk diberi kepada suatu golongan tertentu seperti yang didefinisikan oleh Al-Mawardi dalam kitab Al-Hawi. Sebagai salah satu rukun Islam, zakat merupakan sedekah yang hukumnya wajib. Jadi, zakat bukan hanya karena kedermawanan, tetapi kewajiban bagi setiap umat muslim yang memenuhi persyaratan zakat. Selain menjadi salah satu rukun Islam yang telah diatur dalam Al-Quran dan hadis seperti sholat, puasa, dan haji, zakat juga mempunyai fungsi sosial dan termasuk dalam amal sosial kemasyarakatan karena zakat diberikan kepada golongan yang berhak atau tidak mampu. Sedekah, jika diartikan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, sedekah atau dalam bahasa Indonesia adalah sedekah, berarti pemberian sesuatu kepada fakir miskin atau orang yang berhak menerimanya, yang di luar kewajiban zakat dan menyesuaikan dengan kemampuan si pemberi. Secara umum, sedekah juga bisa memiliki makna mengamalkan harta di jalan Allah tanpa berharap imbalan dan hanya berharap akan balasan ridhonya sebagai bukti kebenaran iman. Sedekah juga umum disebut dengan istilah donasi ataupun derma. Wakaf. Secara sederhana, wakaf bisa dikatakan sebagai sedekah yang bentuknya aset seperti tanah, rumah, bangunan seperti rumah sakit, sekolah, masjid, dan lain-lainnya. Wakaf termasuk amal jariah karena sedekahnya untuk kepentingan umat. Harta yang akan diwakafkan nilainya tidak boleh berkurang serta tidak boleh diwariskan maupun dijual. Hal ini karena pada dasarnya kepemilikan atas harta tersebut sudah diserahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nama umat. Harta yang akan diwakafkan nilainya tidak boleh berkurang serta tidak boleh diwariskan maupun dijual. Dalam berwakaf terdapat syarat-syarat yang harus dipenuhi baik dari al-wakif, yaitu orang yang berwakaf, al-ma'ukuf atau harta yang akan diwakafkan. Al-ma'ukuf adalah aliyah atau orang yang akan menerima manfaat dari wakaf, dan juga sigoh, yaitu ucapan atau perjanjian wakaf. Perlu diketahui juga bahwa wakaf merupakan salah satu ibadah yang amalannya istimewa. Karena wakaf termasuk amal jariah, sehingga pahalanya akan terus mengalir meskipun yang wakaf sudah meninggal. Selain itu, dalam berwakaf juga bisa diatasnamakan untuk orang lain. Dengan membaca penjelasan mengenai pengertian dari masing-masing istilah, apakah Anda sudah paham perbedaannya sekarang? Sudah menjadi kewajiban bagi seorang umat muslim untuk membantu sesama dan
menafkahkan sebagian hartanya baik melalui zakat, sedekah, infak maupun wakaf sesuai ketentuan yang telah diatur dalam Al-Quran dan hadis. Hibah. Secara bahasa hibah adalah pemberian. Macam-macam barang yang harus dizakati dan berapa besarnya. Salah satu kewajiban umat muslim adalah membayarkan zakat fitrah yang dibayarkan setiap bulan Ramadan. Zakat dibayarkan dengan 3, liter makanan pokok dari daerah tempat Anda tinggal. Dalam hal ini di Indonesia adalah beras. Selain zakat fitrah, ternyata masih banyak-banyak macam zakat yang ada. Terdapat macam-macam zakat yang wajib Anda ketahui serta ketentuan lain, antara lain zakat fitrah. Salah satu jenis zakat yang wajib ditunaikan umat muslim adalah zakat fitrah. Seperti telah disebutkan di atas, zakat fitrah adalah jenis zakat yang wajib dibayarkan umat muslim ketika bulan Ramadan atau hari raya Idul Fitri. Selanjutnya, zakat fitrah dapat dibayar dengan 3, liter makanan pokok dari daerah yang bersangkutan. Di Indonesia, makanan umum atau makanan pokok biasanya adalah beras. Bagi yang di daerahnya itu makanan pokoknya beras. Bila di daerahnya makanan pokoknya sagu, bisa berupa sagu, bisa berupa jagung, juga bisa. Tergantung makanan pokok di daerah tersebut. Ada juga yang memberikan biji-bijian gandum hingga kurma kering untuk diberikan sebagai zakat fitrah. Fungsi zakat fitrah ialah mensucikan orang yang berpuasa dari ucapan kotor dan perbuatan dosa. Hal ini dilakukan dengan cara memberikan makanan kepada fakir miskin dengan cara membantu mencukupi kebutuhan mereka. Zakat mal. Selain zakat fitrah, ternyata ada macam-macam zakat lainnya, yaitu zakat mal. Zakat mal adalah zakat penghasilan. Selanjutnya ada beberapa jenis zakat penghasilan, yaitu zakat hasil pertambahan, hasil pertanian, hasil laut, hasil ternak, dan lain-lainnya. Masing-masing jenis zakat memiliki ketentuan dan perhitungannya sendiri. Pengelolaan zakat bahkan sudah diatur dalam undang-undang. Selanjutnya, UU tersebut juga menjelaskan tentang pengelolaan zakat, fungsi zakat, dan siapa yang berhak mengatur zakat. Berikut beberapa ketentuan zakat yang ada di Indonesia. Emas dan perak. Ketentuan zakat yang pertama adalah ketentuan zakat emas dan perak. Anda diwajibkan membayar zakat yang cukup nisabnya dan telah dimiliki selama setahun. Perhitungannya adalah sebesar 2,5% dari nilai emas tersebut. Contohnya, jika Anda memiliki emas sebesar 100 gram, maka zakat yang wajib dibayarkan adalah harga 2,5% dari emas. Sebagai contoh, 1 gram emas berharga 50.000. Maka besaran zakat yang harus dibayarkan yaitu sekitar 125.000. Binatang ternak. Selanjutnya, zakat penghasilan yang harus Anda bayarkan adalah hasil ternak. Hewan ternak hewan yang memberikan manfaat bagi manusia, digembalakan, mencari makan sendiri melalui gembala. Contohnya sapi dan apa saja, kecuali tidak melanggar ketentuan syariat Islam. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada salah kata dan ucapan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.